Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yulhan Wahyudin selaku dosen mata kuliah SIK dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di presentasi kali ini. Saya Tiara Oktaviani Putri selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi pada hari ini, yang mana kelompok akan membahas tentang e-health posyandu Stikesmas dari kelompok 3 SIK. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Di next teh. Ajah Radeana Putri. Hadir. Nasya Saelsya Andari. Hadir. Bunga Cahaya Kinanti. Hadir. Nurul Halimah. Hadir. Saya sendiri Tiara Oktaviani Putri. Yulianti Pakpahan. Hadir. Tasya Landestiana. Dilanjut dulu ya, Raja Nugraha Prasetya. Hadir. Cecep Saiful Ilham. Hadir. Oke, sambil nunggu Marisa Balan, kita lanjut dulu aja ya. Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu sesi pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, dan yang terakhir yaitu penutup. Sebelum masuk sesi selanjutnya, marilah kita ucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para narator, saya persilahkan untuk membacakan materinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang pencacatan dan pelaporan pelaksanaan program kesehatan ibu dan anak yaitu KIA adalah untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program KIA yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Data dan informasi tersebut didapatkan dengan cara melakukan pemantauan KIA secara berkala dan kesinambungan. Untuk memantau cakupan KIA tersebut, dikembangkan sistem pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak, yaitu PWS KIA, yang telah dilakukan sejak tahun 1981. Namun, dalam pencatatan dan pelaporan yang dilakukan masih menggunakan buku kohort dan buku KIA yang menggunakan sistem manual dan disimpan dalam bentuk kertas. Kesulitan dalam melakukan update data pasien dikarenakan harus mengisi ulang formulir pasien. E-Health KIA adalah pemanfaatan TIT di sektor kesehatan terutama untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, penerapan teknologi yang menemukan aksesibilitas, efisiensi, efektivitas, dan kualitas pada proses klinis dan bisnis dalam organisasi, praktisi, pasien, dan konsumen di bidang kesehatan. Selanjutnya ada analisa kebutuhan. Kebutuhan data yang diperlukan untuk sistem yang dibangun ini adalah data petugas posyandu di puskesmas. Data sasaran posyandu yaitu data bayi, balita, ibu hamil, kemudian data jenis pelayanan posyandu yang diberikan pada tiap sasaran dan perhitungan status gizi berdasarkan BB, umur, BB, TB, BB, umur, dan IMT atau umur. Kemudian data yang berhubungan dengan penentuan status gizi ibu hamil berdasarkan IMT serta menentukan risiko energi kronis yang dilihat dari lingkar lengan atau lila. Yang terakhir, data hasil pelayanan posyandu yang nantinya menjadi laporan layanan bayi dan balita dan ibu hamil. Menu home yang terdiri dari menu laporan dari serta grafik untuk melihat perkembangan berat badan serta gizi bayi dan balita. Pada menu layanan anak berisikan input dan tampilan data untuk layanan bayi dan balita terhadap pelayanan yang didasarkan pada indikator standar BB, TB, BB, umur, TB, umur, dan IMT atau umur, untuk menentukan status gizi yang telah diberikan oleh kader atau petugas kesehatan. Sedangkan pada menu layanan ibu hamil adalah menu untuk menampilkan perlakuan yang sudah diterima oleh ibu hamil seperti umur kandungan, pengukuran tinggi dan berat badan, pemberian imunisasi, tablet darah, kapsul yodium, dan vitamin A yang diberikan oleh kader atau petugas kesehatan. Selanjutnya perancangan sistem, diagram konteks. Diagram konteks adalah gambaran visual secara sistem, keseluruhan dan hubungannya dengan entitas atau elemen eksternal. Entity
relation diagram. Representasi grafis dari hubungan antara entitas dalam basis data menggambarkan bagaimana entitas terkait satu sama lain. Tabel relation diagram serupa dengan IRD, tetapi lebih fokus pada representasi tabel-tabel dengan hubungan antar tabel dalam basis data. Data flow diagram menunjukkan aliran data dalam suatu sistem, memperlihatkan proses, entitas penyimpan data, dan hubungan antar mereka. Selanjutnya rancangan tampilan antarmuka, ilustrasi tentang bagaimana antarmuka pengguna suatu sistem atau aplikasi akan terlihat, mencakup elemen-elemen seperti tombol, formulir, dan tata letak keseluruhan. Baik, selanjutnya di sini tuh ada terdiri dari 3 entitas, yaitu kader posyandu, kelompok kerja posyandu, sama petugas kesehatan. Nah, untuk lingkaran yang di tengah itu ada arasi sistemnya. Kadar posyandu menginputkan data petugas, data posyandu, data anak, data ibu ke sistem. Sistem menghasilkan output berupa jumlah data anak, ibu ke kelompok kerja posyandu, dan juga menghasilkan layanan anak dan layanan anak ibu hamil dan grafik dari petugas kesehatan. Nah, baik, selanjutnya di sini ya ada entry relation diagram. Nah, atau sering disebut juga ERD. Dalam aplikasi eHealth, Posyandu Stikesmas menggambarkan hubungan antar entitas yang terlibat dalam sistem tersebut. Entitas seperti anak, ibu hamil, dan layanan anak. Layanan ibu hamil, posyandu, dan jadwal posyandu melalui kunci primer dan kunci asing. ERD ini berguna dalam merancang basis data yang efisien sehingga dapat memastikan integritas dan keakuratan informasi yang disimpan. Nah, di sini ada untuk bentuk-bentuknya. Di sini ada yang persegi panjang, diartikannya itu sebagai entitas. Nah, dan di sini ada yang berbentuk lingkaran atau diartikannya sebagai atribut, dan ada juga bentuknya yang belah ketupat yang diartikan sebagai relasi. Nah, ketika posyandu mengolah data ibu hamil, nah maka akan didapatkan hasilnya itu akan pelayanan posyandu itu akan mengentry data ibu, nama ibu, alamat, nama suami, tanggal lahir ibu, nomor telepon, dan keterangan. Nah, begitu juga sebaliknya ketika posyandu mengentry data anak. Nah, next. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya. Di sini ada TRD atau Table Relationship Diagram. Jadi tabel relationship diagram ini tuh gak jauh beda sama yang sebelumnya yang IRD. Cuman di TRD ini lebih ngejelasin hubungan antar tabelnya. Contoh kan di sini ada anak sama layanan anak ya. Nah, di sini itu ada garis Premidiki ID anak ke tabel layanan anak. Nah, jadi itu tuh ID anak yang ada di layanan anak yang disebut foreign key atau kunci lama atau kunci next. Selanjutnya ini ada DFD atau Data Flow Diagram. Untuk simbolnya persegi panjang itu merupakan identitas, lingkaran, proses-proses. Nah, di sini ada dua untuk gambar 1.1 DFD data anak. Identitasnya ada dua, yaitu anak dan kadar posyandu. Dan terdapat 5 proses. Untuk proses yang pertama, data anak dimasukkan ke identitas anak dan ditujukan ke tabel anak. Untuk proses yang kedua, dari tabel data anak bisa mencari data anak. Proses yang ketiga, bisa mengedit data-data anak. Proses yang keempat, bisa menghapus data anak dari tabel anak. Dan lanjut ke proses yang kelima, yaitu pelaporan.
dari laporan ditujukan ke posyandu. Nah, untuk gambar yang kedua yaitu DFD layanan anak, 3 proses. Yang pertama itu cek data anak, kedua input layanan anak, dan ketiga laporan. Untuk proses yang pertama dari tabel layanan anak, kita bisa mengecek data anak dari tabel anak. Dan proses yang kedua, menginput data layanan anak ke tabel layanan anak. Dan proses yang ketiga, proses laporan. Laporan layanan anak ditujukan kepada kader posyandu dan laporan per anak ini diberikan kepada setiap anaknya. Next. Selanjutnya di sini juga ada data flow diagram atau DFD yang gambar 2.1 yaitu yang persegi panjang, simbolnya identitas, dan yang lingkaran prosesnya itu bagaimana. Nah, di sini ada 5 proses. Yang pertama, proses itu bisa menambahkan atau memasukkan data ibu hamil ditujukan ke dalam tabel ibu hamil. Proses yang kedua itu bisa mencari data ibu hamil. Yang ketiga itu kita bisa mengedit data ibu hamil. Yang keempat bisa menghapus data ibu hamil. Dan yang kelima itu ada laporan. Jadi data ibu hamil ini ditujukan ke kader posyandu. Selanjutnya di gambar 2.2 itu ada 3 proses data ibu hamil. Yang pertama, cek data ibu hamil. Yang kedua, input data layanan ibu hamil. Dan yang ketiga, edit data layanan ibu hamil. Nah, di yang pertama ini, proses pertama ini, kita bisa mengecek data ibu hamil dari tabel. Proses yang kedua, itu input data. Jadi, data ibu hamil yang tadi di tabel bisa diinput ke data layanan ibu hamil. Dan proses yang ketiga itu setelah dari input layanan data ibu hamil, kita bisa mengedit data layanan ibu hamil tersebut. Nah, setelah itu di proses kedua itu kita bisa memberikan penyuluhan kesehatan kepada ibu hamil. Next. Baik, selanjutnya, desain antarmuka yang baik sangat penting dalam memastikan penggunaan data berinteraksi dengan aplikasi dengan mudah. Antarmuka yang informatif akan meningkatkan pengalaman pengguna pada e-health posyandu Stikesmas. Desain antarmuka mencakup halaman login, beranda, data layanan ibu hamil, dan jadwal posyandu. Rancangan tampilan antarmuka atau user interface dari e-health posyandu Stikesmas yang pertama ini adalah halaman login, baik berupa tampilan dari halaman login yang terdiri dari email dan password untuk loginnya. Next. Nah, yang kedua ini ada halaman beranda. Yaitu sistem di e-health posyandu Stikesmas ini menampilkan jumlah-jumlah dari setiap tabelnya. Next. Nah, selanjutnya di sini ada halaman data anak, di mana pada halaman ini menampilkan tabel yang berisi data anak dan juga pada tabel ini terdapat tombol tambah data, export to Excel, dan download PDF. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada formulir tambah data anak. Nah, pada formulir tambah data anak ini adalah akan muncul ketika mengklik tambah data pada tabel anak. Selanjutnya. Nah, di sini ada halaman data ibu hamil. Sama seperti tadi, hanya dibedakan pada saat pengisian tabel. Di sini terdapat nama ibu hamil, tanggal lahir, alamat, nama suami, umur, dan juga aksi. Sama seperti tadi, ada export to Excel dan juga download PDF. Next. Selanjutnya di sini ada halaman data layanan anak, di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan, di sini hanya dibedakan pada saat pengisian tabel. Di sini terdapat nama anak, tanggal posyandu atau pelayanan,
Lalu selanjutnya di sini ada umur, berat badan, imunisasi, IMT, dan juga aksi. Sama seperti yang tadi, ada export to Excel dan juga download PDF. Selanjutnya di sini ada halaman data jadwal. Sama seperti yang tadi, hanya dibedakan pada saat pengisian tabel. Di sini terdapat nama jadwal, lalu selanjutnya ada tanggal jadwal, tanggal acara, dan juga aksi. Sama seperti yang tadi, ada export to Excel, lalu ada download PDF. Baik, yang terakhir selanjutnya penutup. Nah, dengan dibangunnya e-health Posyandu Stikesmas dapat membantu pihak Posyandu yang terlibat antara lain kader Posyandu, petugas kesehatan, dan kelompok kerja Posyandu untuk mempermudah pengolahan data, pencarian, pelayanan, pelaporan, dan juga pemantauan status ibu dan anak di Posyandu. Sistem ini menampilkan status ibu BB, TB, BB sesuai usianya, TB sesuai usianya, berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT, dan pencatatan status kondisi ibu hamil. Sekian pemaparan materi dari kami, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada para narator yang telah memaparkan materinya. Demikian presentasi dari kelompok 3. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator mewakili kelompok 3 memohon maaf apabila saya akhiri presentasi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.